Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fase Diam HPTLC atau TLC dan GC. Yang kami hormati, Profesor Dr. Renat Insinyur Renaldi Idros, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya selaku moderator atas nama Keisha, teman saya, Aufa Rizkia, Siti Radul Alia, Zulfa Uya Anis, dan Arifa Al-Makfirah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tentang analisis dalam bidang farmasi. Jadi, analisis dalam bidang farmasi itu adalah proses pengujian dan evaluasi suatu bahan atau sediaan farmasi untuk mengetahui identitas, kadar, kemurnian, kualitas, serta keamanan suatu obat. Apa sih pentingnya analisis dalam bidang farmasi? Jadi, kita harus mengetahui mengenai pentingnya analisis dalam bidang farmasi. Yang pertama itu menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat. Yang kedua, memastikan identitas dan kadar zat aktif sesuai dengan standar farmakop. Yang ketiga, mendeteksi adanya pengotor, kontaminan, atau produk degradasi. Yang keempat, mendukung proses pengembangan, produksi, dan pengawasan mutu obat. Dan yang kelima, memenuhi persyaratan regulasi dan standar kualitas yang berlaku. Nah, selanjutnya kita itu harus mengetahui apa itu kromatografi. Jadi, kromatografi itu adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak. Digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menganalisis senyawa dalam suatu sampel. Alasan penggunaan kromatografi itu, yang pertama, kromatografi itu memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Kemudian, mampu memisahkan campuran senyawa yang kompleks, dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif, dan dapat digunakan untuk identifikasi, uji kemurnian, dan penetapan kadar obat. Yang terakhir, banyak diaplikasikan dalam industri farmasi dan penelitian. Adapun prinsip pemisahannya, yang pertama, setiap senyawa memiliki afinitas yang berbeda terhadap fase diam dan fase gerak. Senyawa yang lebih kuat berinteraksi dengan fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan senyawa yang lebih kuat berinteraksi dengan fase gerak akan bergerak lebih cepat. Perbedaan laju migrasi menghasilkan pemisahan komponen. Kita harus mengetahui mengenai tentang fase diam. Jadi, fase diam atau stationary phase adalah fase yang tetap atau tidak bergerak dalam sistem kromatografi dan berfungsi sebagai media tempat terjadinya interaksi dengan komponen sampel. Adapun peran fase diam, yang pertama menjadi media utama dalam proses pemisahan senyawa. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan komponen sampel sehingga setiap senyawa memiliki kecepatan migrasi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan selektivitas dan efisiensi pemisahan. Empat, mempengaruhi waktu retensi, resolusi, dan kualitas pemisahan. 5. Membantu memisahkan senyawa berdasarkan sifat psikokimia seperti polaritas, ukuran molekul, atau afinitas terhadap fase diam. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama itu TLC. Apa sih itu TLC? Jadi, Thin Layer Chromatography atau TLC merupakan metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menganalisis komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase geraknya. Nah, di sini kita juga ada sejarah TLC. Kita harus mengetahui sejarah TLC. Jadi, kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi merupakan teknik kromatografi yang berkembang dari metode kromatografi adsorpsi yang pertama kali diperkenalkan oleh Michael Sweet pada tahun 1903 untuk memisahkan pigmen tumbuhan. Seiring perkembangan ilmu analisis, TLC mulai dikembangkan pada tahun 1930-an sebagai metode pemisahan yang lebih sederhana, cepat, dan ekonomis dibandingkan kromatografi kolom. Pada tahun 1990-an, Ego Stahl menyempurnakan dan menstandarkan teknik TLC sehingga penggunaannya menjadi lebih luas dalam berbagai bidang analisis, termasuk farmasi. Perkembangan TLC terus berlanjut hingga menghasilkan High Perform Thin Layer Chromatography atau disebut dengan HPTLC yang menawarkan resolusi, sensitivitas, dan reproduksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan TLC. Konvensional saat ini, TLC dan HPTLC banyak digunakan untuk identifikasi senyawa, uji kemurnian, serta pengendalian mutu produksi farmasi.
Baik, selanjutnya ada fungsi TLC dalam bidang farmasi. Yang pertama, untuk mengidentifikasi senyawa obat dengan membandingkan nilai RF sampel terhadap standar. Yang kedua, untuk uji kemurnian bahan baku obat untuk mendeteksi adanya pengotor atau kontaminan. Yang ketiga, ada monitoring reaksi sintesis obat selama proses pengembangan dan produksi. Lalu ada analisis ekstrak tanaman obat dan produksi herbal untuk mengetahui kandungan dari senyawa aktif. Kemudian ada pengendalian mutu atau quality control bahan baku maupun produk jadi farmasi. Kemudian yang terakhir ada screening awal senyawa sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan metode yang lebih kompleks seperti HPLC atau DC. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan, yang pertama ada jenis dan polaritas fase diam, yang dimana fase diam yang berbeda akan menghasilkan interaksi yang berbeda dengan analit. Kemudian silika gel yang bersifat polar paling sering digunakan dalam TLC. Yang kedua ada komposisi dan polaritas fase gerak atau eluent. Pemilihan eluent mempengaruhi kemampuan senyawa untuk bermigrasi pada plat TLC. Kemudian ada mekanisme pemisahan pada kromatografi pemisahan mekanisme pemisahan pada kromatografi lapis tipis. Pada slide ini dijelaskan bagaimana proses pemisahan senyawa pada TLC terjadi. Yang pertama, sampel ditotolkan pada garis dasar plat TLC, kemudian plat dimasukkan ke dalam bejana yang berisi fase gara atau eluent. Eluent kemudian naik melalui lapisan fase diam karena adanya gaya kapiler. Ketika eluent bergerak naik, komponen-komponen dalam sampel ikut terbawa. Kemudian setiap senyawa memiliki tingkat interaksi yang berbeda dengan fase diam dan fase gara. Senyawa yang lebih berinteraksi dengan fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan senyawa yang lebih mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Akibatnya, komponen-komponen dalam campuran terpisah dan menghasilkan noda pada posisi yang berbeda di plat TLC. Intinya, pemisahan terjadi karena perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Lalu ada fase diam atau TLC. Fase diam adalah lapisan absorben yang dilapiskan pada permukaan plat TLC dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan senyawa. Fase diam yang paling sering digunakan adalah silika gel. Selain itu, terdapat aluminia dan selulosa. Silika gel bersifat polar sehingga dapat berinteraksi kuat dengan senyawa polar. Alumina juga bersifat polar tapi memiliki daya adsorpsi yang lebih kuat. Sedangkan selulosa sering digunakan untuk pemisahan senyawa alami seperti gula dan asam amino. Karakteristik fase diam adalah memiliki luas permukaan yang besar, mampu mengadopsi molekul, serta memiliki polaritas tertentu yang mempengaruhi proses pemisahan. Pada fase diam, polar seperti silika gel, senyawa yang lebih polar akan tertahan lebih kuat sehingga bergerak lebih lambat. Sebaliknya, senyawa yang kurang polar akan bergerak lebih jauh mengikuti fase gerak. Kemudian ada instrumentasi dan prosedur TLC. Pada slide ini dijelaskan alat-alat yang digunakan serta tahapan analisis TLC. Komponen pertama adalah plat TLC yang dilapisi fase diam. Kedua adalah kamar pengembang yang digunakan sebagai tempat proses elusi. Ketiga adalah fase gara atau eluent yang membawa sampel. Selain itu digunakan kapiler atau mikropipet untuk menotolkan sampel serta alat deteksi seperti lampu UV. Prosedur TLC dimulai dengan menyiapkan plat dan membuat garis dasar. Sampel kemudian ditotolkan pada garis tersebut menggunakan kapiler. Setelah itu, plat dimasukkan ke dalam kamar pengembang yang berisi eluent. Eluent akan bergerak naik dan membawa komponen sampel sehingga terjadi si pemisahan. Jika fase gerak sudah mencapai batas tertentu, plat diangkat lalu dikeringkan. Noda hasil pemisahan kemudian diamati menggunakan lampu UV atau reaksi semprot. Hasil pemisahan dapat dianalisis menggunakan nilai RF. Kemudian ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi TLC. Yang pertama, kelebihan TLC. TLC memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, biaya analisis relatifnya lebih murah karena alat yang digunakan sederhana. Kedua, proses analisis cepat dan mudah dilakukan. Ketiga, satu plat dapat digunakan untuk menganalisis banyak sampel secara bersamaan. Keempat, jumlah sampel yang dibutuhkan sangat sedikit. Kelima, TLC dapat digunakan untuk berbagai jenis senyawa dan sistem eluent sehingga cukup fleksibel. Karena kelebihan tersebut, TLC banyak digunakan dalam penelitian maupun kontrol kualitas. Kalau untuk kekurangan TLC,
Selain memiliki kelebihan, TLC juga memiliki beberapa keterbatasan. Resolusi dan sensitivitas TLC lebih rendah dibandingkan metode kromatografi modern seperti HPLC atau GESI. Hasil yang diperoleh umumnya bersifat kualitatif atau semi kuantitatif sehingga kurang akurat untuk analisis kuantitatif. Selain itu, hasil TLC dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, serta ketebalan lapisan absorben. Untuk menganalisis kuantitatif biasanya diperlukan alat tambahan seperti densitometer. Baik, HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography merupakan teknik kromatografi lapis tipis yang telah mengalami pengembangan untuk meningkatkan kualitas analisis. Metode ini menggunakan fase diam dengan ukuran partikel yang lebih kecil dan lebih seragam dibandingkan TLC konvensional, sehingga mampu menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Karena keunggulannya tersebut, HPTLC banyak digunakan dalam bidang farmasi untuk identifikasi senyawa, analisis kemurnian, penetapan kadar, serta pengendalian mutu produk farmasi. Selain memiliki kemampuan pemisahan yang lebih tinggi, HPTLC juga menawarkan sensitivitas dan reproduksibilitas yang lebih baik dibandingkan TLC konvensional. Metode ini memungkinkan analisis dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga sangat bermanfaat dalam penelitian maupun industri farmasi. Saat ini, HPTLC banyak digunakan dalam analisis bahan alam, standarisasi obat herbal, pengujian bahan baku obat, serta berbagai aplikasi pengendalian mutu lainnya. Nah, selanjutnya adalah parameter penting yang memengaruhi kinerja fase diam dalam HPTLC. Parameter pertama adalah ukuran partikel absorben. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan kontak dengan analit sehingga proses pemisahan menjadi lebih efektif. Parameter kedua adalah distribusi ukuran partikel. Distribusi yang seragam akan menghasilkan migrasi senyawa yang lebih konsisten dan meningkatkan reproduksibilitas hasil analisis. Yang ketiga adalah ketebalan lapisan absorben. Lapisan yang tipis dan homogen mampu meningkatkan resolusi pemisahan dan menghasilkan bercak yang lebih tajam. Selain itu, sifat kimia permukaan fase diam juga mempengaruhi kekuatan interaksi antara analit dengan fase diam selama proses pemisahan. Prinsip kerja HPTLC didasarkan pada perbedaan afinitas analit terhadap fase diam dan fase gerak. Analit yang memiliki interaksi lebih kuat dengan fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan analit yang lebih mudah terbawa oleh fase gerak akan bergerak lebih jauh. Perbedaan kecepatan migrasi tersebut menyebabkan komponen dalam campuran dapat terpisah satu sama lain. Hasil pemisahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis fase diam, komposisi fase gerak, ukuran partikel adsorben, ketebalan lapisan adsorben, kondisi pengembangan kromatogram seperti suhu dan kelembapan, serta jumlah dan konsentrasi sampel yang digunakan. Pada HPTLC, fase diam memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan TLC konvensional. HPTLC menggunakan adsorben dengan ukuran partikel yang lebih kecil, distribusi partikel yang lebih homogen, serta ketebalan lapisan yang lebih tipis dan terkontrol. Karakteristik tersebut menghasilkan resolusi pemisahan yang lebih tinggi, bercak yang lebih tajam dan jelas, serta meningkatkan akurasi dan reproduksibilitas hasil analisis. Dengan kata lain, penggunaan fase diam yang lebih baik merupakan salah satu alasan utama mengapa PTLC memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan TLC konvensional. Nah, selanjutnya adalah instrumentasi HPTLC. Instrumen HPTLC terdiri atas beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Komponen pertama adalah Automatic Sample Applicator yang berfungsi untuk mengaplikasikan sampel secara otomatis dan presisi pada plat. Komponen kedua adalah HPTLC plate, yaitu media yang mengandung fase diam dan menjadi tempat berlangsungnya proses pemisahan. Komponen berikutnya adalah developing chamber yang digunakan untuk proses pengembangan kromatogram menggunakan fase gerak. Setelah pemisahan selesai, bercak yang terbentuk akan dipindai menggunakan scanner densitometer untuk memperoleh data analisis secara kuantitatif.
Selanjutnya, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi instrumen HPTLC. Kelebihan instrumen HPTLC meliputi resolusi pemisahan lebih tinggi dibandingkan TLC. Kemudian, dapat menganalisis beberapa sampel secara bersamaan, waktu analisis relatif cepat, reproduksibilitas hasil lebih baik, dan dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kekurangan dari instrumen HPTLC ini adalah biaya instrumen yang lebih tinggi dibandingkan TLC, kemudian membutuhkan operator yang terlatih, dan metode analisis memerlukan optimasi kondisi pemisahan. Kemudian, aplikasi instrumen HPTLC dalam bidang farmasi yaitu dapat menetapkan kadar senyawa aktif dalam bahan baku dan sediaan farmasi, kemudian standarisasi obat herbal untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk, kemudian kontrol kualitas atau quality control bahan baku maupun produk farmasi jadi. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi atau GISI. Gas kromatografi merupakan salah satu metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar senyawa berdasarkan perbedaan distribusinya antara fase gerak dan fase diam. Nah, yang membedakan GISI dengan metode kromatografi lainnya adalah fase geraknya berupa gas pembawa atau carrier gas, sedangkan fase diamnya berada di dalam kolom. Gizi ini umumnya digunakan untuk menganalisis senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap dan semi volatil. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan interaksi masing-masing komponen terhadap fase diam. Komponen yang memiliki interaksi lemah dengan fase diam akan bergerak lebih cepat dan keluar lebih dulu, sedangkan komponen yang interaksinya lebih kuat akan tertahan lebih lama sehingga memiliki waktu retensi yang lebih panjang. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, gizi ini mulai dikembangkan pada tahun 1950-an oleh James dan Martin. Awalnya, teknik ini digunakan untuk memisahkan campuran gas dan senyawa organik volatil. Namun, seiring perkembangan teknologi, instrumen gizi ini semakin canggih dengan adanya kolom kapiler, detektor yang lebih sensitif, dan penggabungan dengan spektrometri massa atau GC-MS. Nah, kombinasi ini memungkinkan identifikasi senyawanya menjadi lebih akurat. Kemudian, dalam bidang farmasi, gizi ini memiliki sangat banyak fungsi penting. Salah sa- Misalnya digunakan untuk analisis residu pelarut pada bahan baku dan produk obat, identifikasi impuritas atau zat pengotor, analisis minyak atsiri dan senyawa volatil, penetapan kadar bahan aktif tertentu, analisis obat dan metabolitnya dalam sampel biologis seperti darah dan urin, serta sebagai bagian dari quality control untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas produk farmasi. Selanjutnya, prinsip kerja dari gizi itu didasarkan pada perbedaan volatilitas dan afinitas senyawa terhadap fase diam. Nah, volatilitas ini sendiri merupakan kemampuan suatu senyawa untuk berubah menjadi fase gas. Semakin mudah suatu senyawa itu menguap, maka semakin cepat senyawa tersebut bergerak bersama gas pembawa. Selain itu, kemampuan senyawa berinteraksi dengan fase diam juga sangat memengaruhi kecepatan pergerakannya. Nah, proses pemisahannya itu dimulai ketika sampel diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian injektor akan memanaskan sampel hingga berubah menjadi fase gas. Selanjutnya, gas pembawa seperti helium, nitrogen, atau hidrogen akan membawa sampel menuju kolom. Nah, di dalam kolom, masing-masing komponen sampel itu akan berinteraksi dengan fase diam. Nah, karena tingkat interaksi setiap komponen ini berbeda, maka waktu retensi yang dihasilkan juga berbeda. Senyawa yang interaksinya lemah akan keluar lebih cepat, sedangkan yang interaksinya kuat akan keluar lebih lambat. Kemudian komponen yang sudah terpisah kemudian masuk ke detektor dan menghasilkan kromatogram. Nah, kromatogram ini sendiri merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu retensi pada sumbu X dan intensitas sinyal pada sumbu Y. Nah, dari kromatogram inilah kita mendapatkan identitas dan kadar senyawa. Kemudian ada tiga faktor utama yang memengaruhi proses pemisahan. Yang pertama, faktor kolom, yang meliputi panjang kolom, diameter kolom, dan jenis fase diam. Nah, semakin panjang kolom, itu biasanya resolusi pemisahan semakin baik, tetapi waktu analisisnya juga semakin lama. Kedua, ada faktor operasional seperti suhu oven, laju alir gas pembawa, dan volume sampel yang diinjeksi.
ketiga, ada faktor analit, yaitu sifat senyawa yang dianalisis seperti polaritas, titik didih, berat molekul, dan volatilitas. Kemudian kita masuk pada fase diam pada gizi. Nah, fase diam ini merupakan material yang melapisi bagian dalam kolom dan berfungsi sebagai media interaksi dengan analit selama proses pemisahan. Perbedaan afinitas analit terhadap fase diam menyebabkan setiap komponen memiliki waktu retensi yang berbeda. Jenis dan polaritas fase diam sangat memengaruhi efisiensi serta selektivitas pemisahan dalam gizi. Nah, terdapat tiga jenis fase diam yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah fase diam nonpolar, contohnya polidimetil siloxane atau PDMS. Fase ini digunakan untuk memisahkan senyawa nonpolar dan proses pemisahannya lebih dipengaruhi oleh perbedaan titik didih. Kemudian yang kedua ada fase diam semipolar, contohnya itu fenilmetil polisiloxane. Nah, fase ini itu digunakan untuk senyawa dengan polaritas menengah. Kemudian yang ketiga ada fase diam polar, contohnya polyethylene glycol atau PEG. Nah, fase ini itu cocok digunakan untuk memisahkan senyawa polar karena proses pemisahannya dipengaruhi oleh interaksi polar. Kemudian hubungan antara fase diam dan analit itu mengikuti prinsip like dissolves like, yaitu artinya senyawa yang memiliki polaritas mirip dengan fase diam akan tertahan lebih lama. Oleh karena itu, pemilihan fase diam yang tepat dalam analisis itu sangat menentukan efisiensi dan keberhasilan proses pemisahan. Selanjutnya, Kemudian, instrumentasi gas kromatografi. Nah, komponen yang pertama adalah gas pembawa atau karier gas yang berfungsi sebagai analit melewati kolom. Nah, gas yang digunakan ini harus bersifat inert atau tidak bereaksi dengan sampel. Contohnya seperti helium, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian komponen yang kedua adalah injektor, yaitu tempat memasukkan sampel. Nah, injektor ini pada injektor ini, sampel dipanaskan hingga berubah menjadi fase gas. Nah, terdapat dua jenis injektor yang umum digunakan, yaitu split injektor dan splitless injektor. Kemudian yang ketiga adalah kolom. Kolom merupakan bagian terpenting karena di dalam kolom inilah proses pemisahan berlangsung. Nah, jenis kolom yang digunakan dapat berupa packet kolom atau capillary kolom. Terus, yang keempat ada oven yang berfungsi menjaga dan mengatur suhu kolom selama proses analisis berlangsung. Em, Pengaturan suhu yang tepat itu sangat penting agar pemisahan berjalan berjalan optimal. Kemudian yang kelima ada detektor yang berfungsi mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, beberapa detektor yang umum digunakan pada analisis yaitu FID, TCD, dan MS. Kemudian yang terakhir adalah sistem data yang berfungsi mengolah sinyal dari detektor menjadi kromatogram. Nah, dari kromatogram tersebut dapat diketahui nih waktu retensi, luas area punca, identitas senyawa, dan kadar senyawa yang dianalisis. selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi gizi. Gas kromatografi memiliki beberapa kelebihan, yaitu sensitivitas dan resolusi yang tinggi, waktu analisis yang cepat, serta dapat dikombinasikan dengan spektrometri massa sehingga identifikasi senyawa menjadi lebih akurat. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan. Gizi hanya cocok untuk senyawa yang bersifat volatil atau semi-volatil. Untuk senyawa yang memiliki titik didih tinggi, seringkali diperlukan proses derivatisasi sehingga preparasi sampel menjadi lebih kompleks. Dalam bidang farmasi, gizi banyak digunakan untuk analisis minyak siri, kontrol kualitas bahan volatil, deteksi residu pelarut sesuai ITH-3C, analisis steroid dan hormon, serta pengujian kemurnian bahan baku. Selanjutnya, penggunaan gabungan HPLC atau TLC atau GC. Nah, setiap metode kromatografi memiliki karakteristik yang berbeda. TLC memiliki biaya yang murah dan cocok untuk screening awal. HPTLC menawarkan sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi, sehingga sering digunakan dalam kontrol kualitas. Sementara itu, GC memiliki sensitivitas dan resolusi yang sangat tinggi untuk analisis senyawa volatil. Karena keunggulan masing-masing metode saling melengkapi, kombinasi TLC atau HPTLC dengan GC dapat memberikan hasil identifikasi yang lebih akurat dan meningkatkan keandalan analisis.
Nah, selanjutnya, terdapat studi kasus dan hasil penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan beberapa penelitian dari Mazhar dan Agrawal, Diatu et al., Paraka et al., menunjukkan bahwa kombinasi HPTLC dan gizi MS telah berhasil digunakan dalam standarisasi tanaman obat serta identifikasi senyawa dalam formulasi herbal. Nah, berdasarkan hasil penelitian, penggunaan metode gabungan ini mampu meningkatkan selektivitas, mendeteksi senyawa pada kadar yang sangat rendah, dan mempercepat waktu analisis karena preparasi sampel dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi teknik kromatografi memberikan hasil yang lebih efektif dan akurat dibandingkan penggunaan satu metode saja. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa gas kromatografi merupakan metode yang sangat unggul untuk analisis senyawa volatil karena memiliki sensitivitas dan resolusi yang tinggi. Namun, penggunaannya masih terbatas pada senyawa non-volatil. Oleh karena itu, kombinasi HPTLC atau TLC dengan GC menjadi pendekatan yang efektif karena mampu menggabungkan kemampuan pemisahan dengan identifikasi molekuler, sehingga sangat bermanfaat dalam analisis bahan alam dan pengembangan produk farmasi. Kemudian ini beberapa referensi yang kami pakai dalam pembuatan PPT ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.